Indonesia harus melahirkan kualitas guru yang baik. Apabila kualitas guru di Indonesia sudah baik, maka akan melahirkan kualitas siswa yang baik juga, sebagaimana mestinya. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Apabila negara tersebut tidak memiliki pendidikan, maka pola berpikir orang pendidikan dengan yang tidak memiliki pendidikan sangat jauh berbeda. Di Indonesia, kualitas pendidikan itu masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius, di mana salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah kualitas guru. Jika pendidikan sang anak bermasalah, maka pengaruh dari kualitas guru yang tidak relevan. Pentingnya kualitas guru. Yang pertama ada peran sentral guru. Guru adalah ujung tombak dalam proses pembelajaran. Kualitas guru secara langsung mempengaruhi efektivitas transfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepada siswa. Maksudnya, peran sentral guru menjadi tombak itu, ibaratnya begini. Guru adalah alat panahan dan murid adalah tombaknya. Tombaknya bukan sih itu, ya intinya yang tajam-tajam lah Kak. Nah, apabila sang guru menarik pedalnya, menarik tali sang panahan, maka akan mendorong si panahan tersebut. Sebagaimana di Indonesia, apabila kualitas gurunya baik, maka akan melahirkan kualitas anak didik yang baik. Nah, yang kedua ada pengaruh pada prestasi siswa. Penelitian menunjukkan bahwa yang diajar oleh guru berkualitas cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Namun, ada perbedaan. Jika kualitas gurunya tidak baik, maka sang siswa akan memiliki prestasi akademik yang kurang baik atau tidak memiliki prestasi yang baik. Nah, yang ketiga ada membangun karakter generasi muda. Guru memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang berintegritas, kreatif, dan berdaya asing. Maksudnya berdaya asing apa? Kita memang memiliki bahasa, tapi bukan berarti kita hanya mempelajari bahasa Indonesia. Tentu kita juga belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bisa membuat kita keliling dunia. Ibaratnya kita mengelilingi dunia itu dengan bahasa. We lead a countries with a language. Faktor-faktor penentu kualitas guru. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan mengikuti pelatihan berkesinambungan lebih siap menghadapi tantangan di kelas. Berarti sama dengan artinya guru yang tipikal pendidikannya baik dan memiliki pelatihan yang baik itu lebih cenderung memiliki tekad untuk menghadapi tantangan yang dirasakan di kelas nanti. Nah, yang kedua ada kompetensi profesional. Guru harus menguasai materi yang diajarkan serta metode pembelajaran yang efektif. Jadi sebagai tenaga pendidik, kita harus memiliki materi yang lebih matang di mana sang siswa akan mencoba menelaah setiap perkataan kita yang akan disampaikan kepada mereka. Nah, yang kedua ada kompetensi pedagogi. Kemampuan dalam menyusun rencana pembelajaran, mengelola kelas, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, maksud rencana pembelajaran dan mengelola kelas itu, guru melaksanakan pembelajaran dengan secara terstruktur atau bisa disebut dengan metode teori behaviorisme. Nah, yang keempat dan terakhir, kesejahteraan guru. Faktor ekonomi dan kesejahteraan juga mempengaruhi motivasi dan kinerja guru. Seperti yang kita lihat kasus-kasus di Indonesia, jauh-jauh dari kasus guru honorer. Mereka sudah bertahun-tahun bekerja, tetapi gajinya masih 300.000 aja. Gajinya nggak naik-naik, sementara harus ada keluarga yang harus dinafkahkan. Nah, itu menjadi satu permasalahan isu pendidikan kualitas guru di Indonesia yang sampai sekarang belum terpecahkan. Tantangan dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Yang pertama ada ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan masih terdapat kesenjangan kualitas guru antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jadi maksudnya kesenjangan kualitas guru itu antara perkotaan dan pedesaan sangat berbeda ya, di mana di pedesaan ini memiliki masalah dari minimnya fasilitas dan kondisi kelas yang kurang nyaman atau kondisi guru yang seenaknya aja ngajar. Sementara di daerah kota itu lebih ditekankan karena menjamin gaji yang baik ataupun guru
mendapatkan kesejahteraan yang baik dari pemerintah. Nah, yang kedua ada minimnya pelatihan berkala. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan terbaru untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi gak cuma 1-2 orang, tapi banyak. Ini menjadi salah satu permasalahan kritis dalam dunia pendidikan di kualitas guru ya, kualitas guru pendidikan di Indonesia. Nah, yang ketiga ada rendahnya kesejahteraan guru. Guru honorer dan guru di daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan finansial yang berat, seperti kebutuhan pokok yang semakin mahal dengan harga yang dibilang naik, apalagi nanti kita pas 2025 yang katanya insya Allah akan dinaikkan PPN-nya jadi 12%. Bayangkan saja dengan gaji 350.000 membayar PPN sebesar 12%. Kita bisa bayangkan seberapa banyak kebutuhan, belum dia punya anak ataupun ada orang tua yang harus diberi nafkah dan lain sebagainya ya. Nah, yang keempat, kurangnya evaluasi kinerja. Nah, yang terakhir ya, sistem penilaian kinerja guru belum optimal dalam mendorong perbaikan kualitas. Jadi guru seringkali masuk ngasih materi dan beliau tidak memberikan evaluasi kepada murid, kayak sudah memastikan sudah pada paham atau belum, atau seperti permasalahan-permasalahan yang lainnya di mana guru selalu memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan yang lebih detail. Jadi si siswa ini nggak kelihatan udah paham atau belum dengan materi yang disampaikan oleh guru. Pentingnya kompetensi guru yang komprehensif. Yang pertama ada pengetahuan pedagogis, memahami proses belajar mengajar, strategi pengajaran dan menilai perkembangan siswa. Jadi pedagogis ini adalah pemahaman di mana memahami proses secara berkala sang siswa. Gimana sih cara sang siswa yang satu ini belajar? Gimana sih cara sang siswa yang satu lagi ini belajar? Jadi pembelajaran siswa itu berbeda-beda, nggak semuanya sama. Ada yang dengan tidur mereka langsung paham, ada yang dengan mereka bercanda tapi mereka paham, gitu ya. Nah, yang kedua adalah pengetahuan materi, menguasai materi pelajaran yang diajarkan secara mendalam dan up to date. Jadi gak melulu tentang papan tulis. Kita sebagai guru atau tenaga pendidik itu mengajarkan siswa dengan cara seperti ini, proyektor. Jadi siswa tuh gak jenuh melihat papan tulis terus. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan. Yang pertama ada program pelatihan, meningkatkan kompetensi pedagogis, materi dan teknologi. Jadi pedagogis itu yang seperti kita bahas adalah memahami cara belajar siswa secara berkala atau meningkatkan cara belajar siswa ya. Dan materi dan teknologi. Jadi materinya nggak melulu tentang itu. Jadi setiap kita masuk kita evaluasi apa pembelajaran kemarin dan kita tambah pembelajaran baru dan meyakinkan mereka apakah mereka sudah paham dengan materi kemarin atau belum. Nah, teknologi seperti yang kita gunakan sekarang adalah highlighter dan ini adalah infografis. Jadi siswa melihat layar dan kita selingi dengan games biar si murid itu gak jenuh. Nah, yang kedua ada workshop dan seminar, memperbaharui pengetahuan dan metode pengajaran. Jadi apa sih gunanya seminar itu? Seminar itu kayak suatu motivasi yang dimana kita tuh melihat sang penasehat atau moderator atau yang akan menyampaikan nanti sama pemateri, di mana pengetahuan yang kita tahu dari seminar tersebut. Maka seminar ini sangat berpengaruh 70%, seperti webinar atau lembaga-lembaga lainnya. Dan yang ketiga ada pengembangan diri, membangun profesionalisme dan sikap yang positif. Jadi guru itu gunanya untuk membangun pengembangan diri sang siswa menjadi lebih positif. Makanya gurunya jadi contoh teladan dan contoh utama bagi para siswanya. Gerakan guru membaca memperluas wawasan pendidik. Seperti kita lihat, guru juga ikut membaca. Sang guru sedang meneliti apa yang ditunjuk oleh gurunya, apa yang tidak dimengerti oleh sang murid. Yang pertama adalah perkayaan pengetahuan, membuka akses terhadap informasi terkini dan beragam perspektif. Jadi kita memberitahu kepada mereka. Jadi kayak kita tuh ngasih pengetahuan yang belum mereka tahu. Jadi gimana kita memberi pengetahuan yang baru yang mereka belum mengetahui, itu masih asing bagi mereka. Jadi mereka lebih tertarik dan lebih wow, materi barunya seru gitu. Yang kedua adalah meningkatkan
wawasan global, menjadi guru yang adaptif dan relevan di era globalisasi. Jadi guru yang adaptif ini menjadi contoh guru yang lebih disenangi oleh banyak murid karena mereka lebih bisa adaptasi dengan lingkungan baru dan sangat relevan di era globalisasi zaman sekarang. Ada strategi meningkatkan kualitas guru. Yang pertama adalah penguatan program pendidikan guru. Yang pertama itu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tentang kependidikan LPTK dan memperketat seleksi masuk calon guru. Jadi buat calon guru gadungan tuh udah gak bisa masuk lagi. Jadi bukan sekedar namanya guru doang. Jadi guru tuh harus benar-benar guru, karena guru seseorang bisa menjadi presiden, dan karena guru sang penulis nasional bisa menjadi orang hebat, karena guru orang yang biasa-biasa saja, orang yang gak tahu apa-apa bisa menjadi orang sukses di masa depan nanti. Nah, yang kedua, ada peningkatan kesejahteraan guru, memberi insentif yang memadai serta memastikan pembayaran gaji tepat waktu. Pastinya, siapa sih orang yang gak ngeluh kalau dikasih insentif dan pembayaran gajinya telat? Kan kebutuhan kita banyak, karena kita sebagai manusia memiliki porsi-porsi kebutuhan. Apabila gurunya diberi gaji yang tepat waktu dan insentif yang baik, maka sang guru itu merasa sejahtera, merasa dirinya sangat berjasa. Jadi guru lebih semangat untuk mengajar sang anak didik. Nah, yang ketiga ada pelatihan berbasis teknologi. Memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pelatihan yang mudah diakses, khususnya bagi guru di daerah terpencil. Jadi misalnya di daerah Papua atau NTT, di situ masih banyak daerah pelosok yang pembelajarannya masih monoton, masih pakai tulis, bahkan bangku-bangkunya sudah pada rusak, sehingga si siswa itu jadi malas dan jadi lebih jenuh di kelas, kayak bete datang makan tulis terus sama spidol terus. Nah, jadi solusi untuk mengatasinya di daerah pelosok tersebut harus ada teknologi. Jadi karena ada layar fokus dan infokus ini, sang anak yang di daerah pelosok jadi merasa wow, ada teknologi baru, ada hal baru. Jadi kita tuh semangat sebagai si anak didiknya misalnya ya. Nah, yang keempat ada penguatan supervisi dan evaluasi. Membuat sistem supervisi yang transparan untuk evaluasi dan mengaudit peningkatan kualitas guru. Jadi maksudnya ini tuh harus ada evaluasi di setiap revisi. Maksudnya apa? Guru pasti punya bidangnya masing-masing di sekolah atau di lembaga tersebut atau di institusi. Jadi setiap yang harus diperbarui, yang harus dikurangi, dan apa yang harus diimprove agar lebih maju. Nah, yang terakhir, ada penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan kepada guru berprestasi untuk meningkatkan motivasi mereka. Jadi, apabila ada guru yang terbaik, misalnya ada nominasi guru terbaik dalam mengajar kelas ini diberikan kepada sang ini, dan ada nominasi guru terrajin dalam mengajar kelas ini diberikan nominasi kepada sang ini. Itu. Jadi guru lebih merasa diapresiasi. Jadi apresiasi itu bukan melulu tentang kita mengapresiasi anak murid, kita juga harus diapresiasi oleh atasan kita sebagai tenaga pendidik. Pengembangan kepribadian guru, aspek sosio-emosional. Yang pertama ada empati, memahami perasaan dan kebutuhan siswa. Jadi kita harus memahami mereka. Nah, yang pertama empati. Empati itu memahami perasaan dan kebutuhan siswa. Apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dirasakan oleh siswa. Makanya ada teori behaviorisme untuk mengamati perilaku siswa. Nah, yang kedua ada komunikasi, membangun hubungan yang positif dan efektif. Jadi hubungan antara guru dan anak didik itu memiliki hubungan yang baik dan efektif sehingga sang siswa menjadikan sang guru itu sebagai motivasi. Nah, yang ketiga ada motivasi, menginspirasi dan memotivasi siswa untuk belajar. Jadi kita sebagai tenaga pendidik kita nggak boleh sesekali marah-marah ke depan mereka. Kita cukup menasehati mereka dengan tutur kata yang baik dan dengan perilaku yang tidak merasa mereka dibedakan gitu, tidak pilih kasih. Meningkatkan kemampuan teknologi guru di daerah kita. Pertama adalah pelatihan, menguasai platform digital dan juga aplikasi edukatif seperti Duolingo, Quizizz atau Brainly. Nah, yang kedua ada akses.
mendapatkan akses internet dan teknologi yang memadai. Apabila kita sedang mengajar seperti ini, tiba-tiba internet tidak memadai, maka menjadi sang siswa tuh menghadap ke kita atau melihat ke kita tuh kayak, wah nih guru gak niat ngajar nih gitu. Nah yang ketiga ada dukungan, mendapat dukungan teknis dan bimbingan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi sang siswa ini merasa bahwa sang guru ini merasa didukung karena adanya teknologi yang memadai dan adanya jaringan yang baik atau yang stabil yang disediakan oleh suatu lembaga atau institusi tersebut. Guru sebagai fasilitator transformasi metode pengajaran. Yang pertama ada pembelajaran aktif, menjadikan siswa sebagai subjek belajar. Nah, maksudnya apa sih? Jadi sang siswa itu harus kita jadikan motivasi. Motivasi apa? Motivasi bahwa sang siswa ini menjadi subjek belajar dan apa yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi apa yang kita sampaikan kepada mereka itu sangat berarti kepada mereka. Dan pengetahuan yang mereka belum ketahui sampai mereka tahu. Nah yang kedua ada pembelajaran kolaboratif, membangun kerjasama dan interaksi antar siswa. Kolaboratif ini maksudnya seperti membuat grup kelompok. Seperti kita memilih siswa A dan siswa B, siswa C itu sebagai anggota kelompok, sebagai membentuk satu kelompok. Apa sih tugas mereka? Kita memberikan satu tugas, satu permasalahan kepada mereka dan bagaimana caranya mereka harus menuntaskan suatu masalah dengan cara berpikir kritis atau berpikir kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita sampaikan. Nah yang ketiga ada memanfaatkan teknologi, memperkaya proses belajar mengajar dengan media digital. Seperti yang kita tahu, seperti dikasih tablet kalau misalkan untuk kelas TK atau PAUD. Jadi kayak kita kasih tablet, di tablet itu misalkan ada game, tetapi berbasis pendidikan seperti Quizizz, Duolingo, dan lain sebagainya. Optimalisasi peran kelompok kerja guru atau KKG. Yang pertama itu maksudnya berbagi pengalaman itu kita jadikan pengalaman kita yang baik menjadi contoh atau sosok teladan kepada mereka bahwa kita pernah melakukan ini di masa muda sebelum kita menjadi tenaga pendidik, sehingga mereka merasa termotivasi dengan pengalaman kita. Nah yang kedua ada sinergi, meningkatkan kualitas pembelajaran secara kolektif. Jadi tujuan sang guru harus membuat strategi pembelajaran yang kolektif yang mana sang siswa bisa memahami semua dari isi materi yang disampaikan oleh sang guru. Yang ketiga, evaluasi bersama, mengembangkan program dan metode yang efektif. Jadi kita nggak melulu tentang metode yang itu aja, pasti kita memperbarui metode pembelajaran seperti metode teori behaviorisme, teori konstruktivisme, teori kognitivisme, dan teori humanisme. Mengurangi kesenjangan kualitas guru antar daerah. Yang pertama ada proses pengembangan, yang mana meningkatkan kompetensi guru di daerah terpencil. Jadi di daerah pelosok atau di daerah pedesaan, yang mana katanya ya isu pendidikan di Indonesia itu kualitas guru di daerah pelosok itu lebih rendah karena merasa terasingi dan merasa berbeda dari kualitas guru yang di kota. Kita tuh harus berkembang, kita tuh sebagai tenaga pendidik harus berkembang terus, tidak boleh melihat atas karena di atasannya pasti ada lainnya. Nah yang kedua ada mobilitas guru, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Jadi gimana sang guru mengadakan rapat, mereka saling berbagi pengalaman dalam pengalaman mengajar, proses mengajar di kelas A, di kelas B, di kelas C. Jadi mereka saling bertukar pikiran bagaimana cara memecahkan strategi di kelas ini. Nah yang terakhir ada akses teknologi, meningkatkan kesetaraan akses terhadap sumber belajar. Jadi karena teknologi semakin berkembang pesat karena sudah ada AI, ChatGPT, Cloudday, Gemini, Perplexity, itu membuat pengembangan teknologi pendidikan semakin pesat. Jadi teknologi pendidikan itu gak melulu tentang Google, really. Jadi sudah ada AI yang lebih memberikan penjelasan detail kepada sang siswa dan kepada sang guru. Jadi guru bisa menggunakan AI untuk memberikan materi yang baru dan materi yang lebih detail yang dijelaskan oleh AI. Kolaborasi pemangku kepentingan untuk guru berkualitas. Pemerintah, sekolah dan masyarakat
profesionalisme dan kesejahteraan. Guru berkolaborasi yang erat menjadi kunci untuk mewujudkan guru berkualitas yang siap membangun masa depan bangsa. Jadi, adanya presiden, adanya menteri, adanya wakil presiden itu dilahirkan oleh guru. Jadi guru adalah pahlawan tanpa jasa. Karena guru tidak perlu diapresiasi dengan uang, karena guru mengerjakan semuanya itu lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini. Kualitas guru adalah elemen kunci dalam pendidikan berkualitas di Indonesia. Apabila pendidikan kualitas di Indonesia sudah meningkat atau sudah memiliki cara untuk memecahkan suatu permasalahan di isu pendidikan Indonesia, maka bangsa kita akan terus maju dan tidak direndahkan oleh negara lain. Jadi apabila pendidikan di Indonesia sudah berkembang, maka bangsa Indonesia akan lebih maju dan memiliki motivasi yang banyak untuk maju ke depan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat hari Jumat buat kalian yang manis imut yang gak ada obat. Siapa lagi kalau bukan Tebong Mahadira.